Berkata Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, al-anwaru matayal qulub wal asrar, yang artinya bermula cahaya-cahaya adalah tunggangan hati dan hati yang paling dalam. Ini hikmah yang ke-53 merupakan penjelasan lebih lanjut daripada hikmah yang sebelumnya. Telah disebutkan pada hikmah yang sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada seseorang itu cahaya yang disebut dengan nurul bidayah. Allah mendatangkan kepada seseorang lagi cahaya yang disebut dengan nurul wasatiyah, dan Allah mendatangkan kepada hambanya lagi nurun nihayah. Di dalam hikmah yang ke-53 ini beliau mengumpamakan, mentamsilkan bahwa cahaya-cahaya yang tersebut itu laksana tunggangan, kendaraan kita menuju kepada satu tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurul bidayah matiyatul abdi minal ma'siyati ila taubah wa minal ghaflati ila yaqazah wa minal idbar ila iqbal. Nurul bidayah, cahaya pertama, itu adalah tunggangan seorang hamba. Matiyah itu dabbatun turkab. Arti matiyah itu adalah binatang yang ditunggangi. Seperti kuda itu bisa disebut matiyah, unta, himar, bagal, tunggangan binatang yang bisa dijadikan tunggangan itu disebut matiyah. Ibarat sekarang ini kendaraan. Nah, kendaraan. Jadi nurul bidayah, cahaya yang pertama yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kendaraan kita. Nah, kendaraan kita dari maksiat kepada tobat, dari kelalaian kepada jaga, daripada membelakangi Allah kepada menghadap Allah. Nah, nurul bidayah itulah kendaraan kita. Kalau kita hendak menyeberang dari maksiat menuju tobat, itu kendaraannya adalah nurul bidayah itu. Yang selama ini kita selalu lupa kepada Allah, lalu kita ingin supaya ingat, selalu jaga, kendaraannya itu adalah nurul bidayah. Yang selama ini kita membelakangi Allah, kalau kita ingin menghadap Allah, kendaraannya itu disebut nurul bidayah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nurul wasatiyah matiyatul abdi minal istighal bil khalqi ilal istighal bil haqq wa minal i'timad alal amal ilal i'timad ala Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, nurul wasatiyah, cahaya yang disebut dengan wasatiyah, itu adalah kendaraan seorang hamba
dari kesibukannya dengan makhluk menuju kepada kesibukan dengan Tuhan. Nah, kita ini setiap hari sibuknya dengan apa? Kita nih saben hari, setiap hari sibuknya lawan dengan apa? Nah, kesibukan kita itu tuh mau urus apa? Mulai bangun guring sampai malam guring, kesibukan kita itu mengapa? Apa yang kita urus sibuk? Nah, apabila kita sibuknya itu mengurus diri sendiri, mengurusi usaha, mengurusi hal-hal lain, misalnya mengurusi pekerjaan, sehingga kita sibuk dengan makhluk. Nah, apabila kita hendak berpindah menuju sibuk dengan Tuhan, kendaraannya itu nurul wasatiyah. Itu nurul wasatiyah. Ada sebagian manusia yang sibuknya dengan ibadah. Ada sebagian manusia yang sibuk dengan ibadah. Jam ini baca Yasin, karena jam seanu sembahyang duha, karena habis anu menuntut ilmu, karena zuhur ke masjid, karena habis zuhur istirahat, hingga asar karena belajaran menuntut ilmu, habis maghrib. Nah, ini orang yang hari-harinya sibuk dengan al-haq, sibuk dengan Tuhan. Nah, ini yang kita tuju, ini yang kita cari, dan ini salah satu yang dipertanyakan Allah di akhirat kepada kita. Ujar Tuhan, wahai Puan bin Puan, ikam ini ku beri umur 65 tahun, kemana banyak habisnya? Nah, satu persatu akan ditanya oleh Allah. Ikam ku beri umur 65 tahun, kemana banyak sibuknya? Nah, apabila kita banyak sibuk dengan urusan-urusan yang kada kita bawa mati, nah kita akan kesusahan. Kita akan kesusahan karena kita sibuk dengan yang akan kita tinggalkan. Mestinya kita ini sibuk dengan hal-hal yang berguna untuk hari esok, bukan kita sibuk dengan yang kita tinggalkan. Nah, apabila kita ini sudah penuh waktu kita, kesibukan kita ini dengan ibadah, dengan amal saleh, maka itu namanya al-istighfar bil haq. Nah, sibuk dengan benar. Dan itu satu tujuan yang mulia yang kita capai kepadanya dengan kendaraan disebut nurul wasatiyah itu. Minal i'timad 'alal amal ilal i'timad 'ala Allah Ta'ala. Selama ini kita berpegang atas amal kita. Kita selalu mengandalkan amal ibadah kita, seolah-olah kita ini dengan membaca ini kita selamat. Nah, seolah-olah dengan kita mengamalkan ini kita jadi ini. Nah, kita mengandalkan amalan. Nah, itu mesti ditinggalkan. Jangan mengandalkan amalan itu. Apa yang diandalkan, yang kita andalkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa kita beramal ini dengan anugerah Allah. Anugerahnya itu yang kita andalkan, anugerah Allahnya itu yang mahal, bukan amal kita. Amal kita ini banyak rusaknya, amal kita ini banyak kada husuknya, amal kita ini banyak kada baiknya. Tapi kalau anugerah Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa beramal, anugerah itu yang mahal. Nah, anugerah itu yang kita banggakan, anugerah itu yang kita pegang, jangan amalnya. Apabila kita sudah bisa berpegang kepada Allah, nah, satu tujuan yang sangat bagus, yang mulia yang kita capai kepadanya dengan kendaraan
disebut Nurul Wasatiyah itu. Ini hanya pengarang ini beliau mencontohkan apa yang beliau jelaskan pada hikmah yang ke-52. Nurun nihayah matiyatul abdi min ru'yati nafsih ila ru'yati rabbih min hubbil akwan ila hubbil mukawwin. Nurun nihayah, cahaya yang akhir ini adalah kendaraan seorang hamba daripada melihat dirinya sendiri kepada melihat Tuhannya, daripada mencintai makhluk kepada mencintai yang menciptakan makhluk itu. Nah, selama ini kita melihat diri kita, kada ingat bahwa diri kita ini pertama diadakan Allah, yang kedua diri kita ini kada kawa lepas daripada pemeliharaan dan pertolongan Allah. Nah, bila kita selalu merasakan bahwa kita ini diciptakan Allah, kita ini ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, itu ngarannya kita melihat Allah, ngarannya kada melihat diri kita lagi. Nah, itu sesuatu yang mulia yang dicapai dengan kendaraan namanya Nurun Nihayah tadi.